Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Belly Post. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO PT Benteng Api Teknik atau BATR. PT Benteng Api Teknik atau BATR berdiri pada tahun 1997, sektor basic material, subsektor construction material, bidang usaha manufaktur dan perdagangan produk refractory dan insulation. Perseroan merupakan produsen bata tahan api, semen tahan api, dan monolitik. Refractory yang meliputi castable refractory, plastik refractory, refractory mortar, dan lain-lain. Perseroan menyediakan produk-produk refractory untuk kebutuhan konsumen dalam berbagai industri, seperti industri besi dan baja, industri peleburan aluminium dan tembaga, nikel dan smelter, industri semen dan kapur, industri petrokimia dan pupuk, industri minyak dan gas, industri pembangkit listrik, industri pengolahan kertas, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, dan industri lainnya. Perseroan juga memiliki spesialisasi pada engineering dan kontraktor di bidang refractory dan insulation. Beberapa nama pelanggan PT Benteng Api Teknik atau BATR. 1. PT Kilang Pertamina Internasional, 2. PT Petrokimia Gresik, 3. PT Pupuk Iskandar Muda, 4. PT PLN Nusantara Power, 5. PT Indonesia Asahan Aluminium, 6. PT Makmur Sejahtera Wisesa, 7. Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk, 8. PT Chandra Asri Pasifik Tbk, 9. PT Pupuk Sriwijaya, dan lain-lain. Sekarang kita sampai di struktur pemegang saham dari BATR. Di IPO BATR, hanya Bapak Eka Dana Suryadi sebanyak 17,5% yang ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak BATR listing di Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita sampai di struktur IPO BATR. Sebanyak-banyaknya 620 juta saham atas dengan nilai nominal Rp20 atau setara dengan 20,5% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Setelah penawaran umum perdana, saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp110 setiap saham. Pemesanan saham melalui sistem penawaran umum elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan sub rekening efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum ini adalah 68,2 miliar. Bersama dengan penawaran umum perdana saham, perseroan mengadakan program alokasi saham karyawan atau Employee Stock Allocation dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.200.000 saham biasa atas nama atau sebesar 1% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham sesuai dengan ketentuan Peraturan 9A.7. Perseroan juga menerbitkan waran seri 1 sebanyak 620 juta saham atau sebanyak 25,78% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana ini disampaikan. Waran seri 1 yang menyertai penerbitan saham baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp300, sehingga seluruhnya adalah sebesar 186 miliar. Waran seri 1 dapat dilaksanakan menjadi saham perseroan setelah 6 bulan sejak tanggal pencatatan waran seri 1 di Bursa Efek sampai dengan 6 bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 22 November 2024 sampai dengan 21 Mei 2025. Waran seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pencatatan penawaran umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal pencatatan. Setiap pemegang satu saham baru perseroan berhak memperoleh satu waran, di mana satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portefel. Lalu yang menjadi underwriter di IPO BATR adalah PT KGI Sekuritas Indonesia atau dengan kode broker HD. HD ini sering menjadi joint underwriter. Track record hasil IPO-nya bervariasi. Sedangkan kalau menjadi single underwriter baru 2 kali, yaitu pada IPO Hygiene dan yang sekarang IPO BATR. Semoga IPO BATR hasilnya sama dengan IPO Hygiene saat listing di bursa, minimal hijau atau syukur-syukur bisa arah. Lalu ini adalah laporan laba rugi. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan, selalu naik dari tahun ke tahun. Sedangkan kalau kita lihat dari net profit, dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan. Namun dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi sedikit penurunan net profit. Lalu ini adalah laporan keuangan BATR. Ekuitas cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Tentunya ini adalah hal yang bagus. Dari sisi aset, aset lancar lebih banyak dari aset tidak lancar. Hal ini juga merupakan hal yang bagus. Kemudian kita ke valuasi IPO BATR di harga Rp110. Sebelum ditambah dana IPO, PBP 3,71 per 26,07. Market cap 264,55 miliar. Setelah ditambah dana IPO, PBP 2,39 per 32,74. Market cap 332,75 miliar. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan. 1. Sektor, kinerja, dan laba oke. 2. Pelanggan perusahaan besar. 3. Waran 1:1. 4. HD biasa jadi joint underwriter. Baru 2 kali jadi single underwriter, yaitu pada IPO Hygiene dan IPO BATR. Semoga IPO BATR hasilnya sama dengan IPO Hygiene saat listing di bursa, yaitu minimal hijau. Terakhir saya ingatkan, yang namanya saham, termasuk saham IPO,
itu tidak luput dari risiko kerugian. Jadi, video saya ini bersifat edukasi, bukan ajakan atau skip membeli saham IPO BTR.